Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyebutkan pembuluh darah arteri dan vena yang ada di seluruh tubuh manusia beserta fungsinya. Yang pertama, pembuluh darah arteri di seluruh tubuh manusia. Bagian ekstremitas atas terdapat arteri karotid eksterna dan interna, arteri karotid communis, arteri brachiosephalika, arteri subclavia, arteri pulmonal, jantung, aorta perut, arteri ginjal. Adapun pada bagian lengan, arteri aksilaris, arteri brachialis, arteri radial, dan arteri ulnaris. Selanjutnya pada ekstremitas bawah terdapat arteri iliaca communis, arteri iliaca, arteri femoralis dalam, arteri femoralis, arteri poplitea, arteri peroneal, arteri tibialis posterior, dan yang terakhir arteri tibialis anterior. Selanjutnya, pembuluh darah vena yang terdapat pada seluruh tubuh manusia. Yang pertama itu bagian ekstremitas atas terdapat vena jugularis interna, vena subclavia, vena axillaris, vena cava, vena paru, vena cephalica, vena basilica, vena brachialis, vena ulnaris median, dan vena ginjal. Yang kedua, bagian ekstremitas bawah terdapat vena iliaca communis, vena iliaca, vena femoralis, vena poplitea, vena peroneal, dan vena savena besar. Selanjutnya, fungsi dari pembuluh darah arteri. Yang pertama, arteri karotid eksterna dan interna. Fungsinya yang eksterna mensuplai darah ke bagian luar kepala dan leher, termasuk wajah, kulit kepala, rahang, dan sebagian telinga. Sedangkan interna mensuplai darah ke otak dan struktur internal seperti mata dan orbit. Yang kedua, arteri karotid communis, yaitu membawa darah beroksigen dari jantung menuju ke bagian kepala dan leher. Yang ketiga, arteri brachiosephalika, yaitu mengalirkan darah beroksigen dari jantung ke bagian kanan kepala, leher, dan lengan kanan. Yang keempat, arteri subclavia, membawa darah beroksigen dari jantung ke lengan, leher, dan sebagian otak bagian belakang. Yang kelima, arteri pulmonal, yaitu membawa darah yang mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru untuk dibersihkan dan ditukar dengan oksigen. Yang keenam, jantung. Yang ketujuh, arteri aksilaris, yaitu mengalirkan darah beroksigen dari leher menuju lengan atas, ketiak, dan bagian atas dada. Yang kedelapan, aorta perut, yaitu mengalirkan darah beroksigen ke organ-organ utama di rongga perut, panggul, dan kaki. Yang kesembilan, arteri brachialis, yaitu mensuplai darah beroksigen ke lengan bagian atas dan bawah, termasuk otot-otot lengan dan siku. Dan yang kesepuluh, arteri ginjal, yaitu mengalirkan darah dari aorta abdominalis ke ginjal. Selanjutnya yang ke-11, arteri iliaca communis, yaitu mengalirkan darah dari aorta abdominalis ke daerah pinggul, pelvis, dan tungkai bawah. Yang ke-12, arteri radial, yaitu mengalirkan darah dari arteri brachialis ke bagian lateral lengan bawah hingga ke tangan, terutama ke ibu jari dan sekitarnya. Yang ke-13, arteri ulnaris, yaitu mengalirkan darah dari arteri brachialis ke bagian medial lengan bawah hingga ke tangan, khususnya ke sisi jari kelingking dan jari manis. Yang ke-14, arteri iliaca, yaitu mensuplai darah ke bagian bawah tubuh, termasuk panggul, perut, bagian bawah, dan kaki. Yang ke-15, arteri femoralis dalam, yaitu mensuplai darah ke jaringan otot besar di paha. Yang ke-16, arteri femoralis, yaitu mensuplai darah ke jaringan lunak dan otot
besar di paha dan sekitarnya. Yang ke 17 arteri poplitea, yaitu mensuplai darah ke sendi lutut dan bagian bawah kaki, termasuk ke otot-otot betis dan kaki. Yang ke-18 arteri peroneal, yaitu mensuplai darah ke otot-otot dan jaringan di bagian luar dan dari kaki dan pergelangan kaki. Yang ke-19 arteri tibialis posterior, yaitu mensuplai darah ke bagian belakang dan bawah kaki. Dan yang terakhir arteri tibialis anterior, yaitu mensuplai darah ke bagian depan dan pergelangan kaki. Selanjutnya fungsi dari pembuluh darah vena. Yang pertama, vena jugularis interna yaitu mengalirkan darah dari kepala dan leher kembali ke jantung. Yang kedua, vena subclavia, yaitu mengalirkan darah dari lengan dan bagian dada bagian atas menuju vena brachiosephalika. Yang ketiga, vena axillaris, yaitu mengalirkan darah kembali dari lengan bagian atas termasuk daerah ketiak menuju ke vena subclavia. Yang keempat, vena cava, yaitu mengembalikan darah miskin oksigen dari seluruh tubuh ke jantung. Yang kelima, vena paru, yaitu membawa darah kaya akan oksigen dari paru-paru ke jantung. Yang keenam, vena cephalika, yaitu mengalirkan darah dari sisi luar lengan ke vena axillaris. Yang ketujuh, vena basilica, yaitu mengalirkan darah dari sisi dalam lengan ke vena brachialis. Yang kedelapan, vena brachialis, yaitu mengalirkan darah dari lengan atas ke vena axillaris. Selanjutnya yang ke-9, vena ulnaris median, yaitu jadi penghubung antara vena cephalika dan basilica di siku. Yang ke-10, vena ginjal, yaitu mengalirkan darah dari ginjal ke vena cava inferior. Yang ke-11, vena iliaca communis, yaitu mengalirkan darah dari panggul dan kaki ke vena cava inferior. Yang ke-12, vena iliaca, yaitu mengalirkan darah dari bagian bawah tubuh dan panggul menuju ke vena cava inferior. Yang ke-13, vena femoralis, yaitu mengalirkan darah dari tungkai bawah ke vena iliaca eksternal. Yang ke-14, vena poplitea, yaitu mengalirkan darah dari bagian bawah kaki dan lutut ke atas menuju vena femoralis. Yang ke-15, vena peroneal, yaitu mengalirkan darah ke vena tibialis posterior yang kemudian menuju ke vena poplitea. Dan yang terakhir, vena savena besar, yaitu mengalirkan darah dari permukaan kaki dan paha ke vena femoralis. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.